Kula nuwun ingkang bawareksa. Rahayu. Ini ada ikan besarnya, Mbah. Iya, ini. Ada, jadi ikan besarnya tuh sebesar apa namanya? Sebesar buaya. Nggak tahu, coba. Ini sungai ini bagusnya ke sana tadi. Coba kapan-kapan Mbak Bagong barangkali ada masyarakat sini, barangkali bahasa saya ini sama dengan bahasa masyarakat sini. Ini ada ikan besar seperti buaya, nggak tahu Ya, ikan apa. Betul. Nggak tahu ikan apa itu. Ini kan ikannya itu, ikannya Mbak Titik itu. Ada? Yang udah dilepas di sini. Oh, Dilepas ada ceritanya, Mbak ya? Makanya. Dilepas di sini. Akhirnya jadi penunggu sungai ini dah. Oh, Mbak Bagong pernah ketemu? Insya Allah dulu pernah ketemu saya. Oh. Pernah dilihatin sama ikan. Amertani sama umaning sun ya umaning jati waseso wasesaning jati ya wasesa ingsun bilat ingsun mata kaji raja kolo kokro Yama Raja Joramaya Yamimaya Joramaya Yama Raja Joramaya Yama Rani Niramaya Yosilopo Polosio Yomiraja Choyo, choyo siho, yo siho mo siyo.
Jejak spiritual mengalir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwahayu kamulianing jagat. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Kali ini saya sama Ratu Suryani dan juga beberapa rekan daripada sejawat di daerah Banyuwangi. Ini saya lagi di makamnya siapa ini? Yang Prabu Tawangalun. Yang Prabu Tawangalun, begitu konon katanya. Dan di malam hari ini Jumat Wage, saya bersama beberapa tim daripada GRB Official akan menjalani spiritual dan juga menguak sejarah daripada Prabu Tawangalun yang ada di daerah Kedawung, Seraten, Banyuwangi, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, tonton terus dan ikuti, monggo. Lanjut. Ada? Apa tuh? Lupa. Lupanya. Ambil dulu lupanya. Oke. Yuk. Ini Mbak, tolong. Bawa ke dalam. Ya, sambil bawa ke dalam. Nah, yuk. Ini sama beberapa spiritual, juga penghayat ilmu kejawen, beserta rekan-rekan saudara dan juga tim daripada tim GRB Official. Jadi mungkin yang dari Banyuwangi dan sekitarnya boleh langsung ke sini kalau memang mau merapat dan mengunjungi ziarah makamnya Prabu Eyang Tawangalun. Mana dupanya, Mbak? Sampun, monggo. Mriki Gus Salam. Sini. Senengane sing angker-angkeran ngono. Apik iki. Mari nih. Ya, besar, kayunya besar. Bentar lagi kita akan ke sana. Kita masuk dulu ke Yang Prabu. Dari sana nggih. Monggo sini. Sini Mbak. Kalau satu orang bawa bawa ya. Yuk. Kita langsung masuk ke makamnya Eyang Prabu Tawangalun bersama tim GRB Official. Assalamualaikum, waalaikumsalam Yang Bawa Rekso. Rahayu kula nuwun. Nyuwun pangastunipun iki para sederek lan para kadang dipun rawuh nyuwun keberkahan kula nuwun kagem panjenengan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Oh, sini. Jadi ini kok kecil, kenapa Mbah Bagong makamnya? Ini dulu panjang. Nah, terus diperkecil kenapa alasannya? Ini dibangun, diperbaiki, jadinya Lewat kiri bang. kecil. Kiri. Jadi diperkecil, dipendekkan gitu ya? Kenapa alasannya kok? Kenapa kok diperkecil? Karena dibangun ini. Karena dibangun. Karena dan nggak tahu makan biaya. Oh begitu. Terus ini ada dua makom ya? Iya. Ada dua makom ini makamnya siapa? Ini yang Prabu Tawangalun. Yang di belakang? Yang di belakang itu apa namanya? Ini patehnya apa? Pateh. Iya. Ajudannya. Dan Terus Mbak Bagong sebagai asli masyarakat Seraten nggih? iya. Apakah mengetahui sejarah daripada Yang Prabu Tawangalun ini? Kenapa kok ada di sini? Kan juga ada di daerah Macan Putih.
tapak tilasnya. Ya, Terus di sana kan tapak tilas, di sini makomnya. makom aslinya. Makom aslinya. Berarti ada jasad sebelumnya di sini. Ya, ada jasad di sini. Kalau saya pernah dengar ini Prabu Tawangulun kedua nih. Betul ya? Ya, ya. Terus biasanya orang-orang datang ke sini ini apakah ada waktu tertentu atau hanya malam Jumat atau gimana biasanya? Enggak sih, tergantung yang Bisa ya? Mungkin harus hari yang tertentu. Pak, ini mic-nya. Mungkin dari Gusalam ada yang mau disampaikan terkait masalah yang Prabu Tawangulun yang ada di Seraten ini, karena juga saya pernah membaca dan juga dari beberapa budayawan, sejarawan mengatakan ini adalah Prabu Tawangulun kedua. Nah, yang kedua ialah karena saya juga adalah wayah asli Blambangan juga yang ada di daerah Sukopuro, Bendorejo, itu juga masih keturunan dari yang Prabu Tawangulun, masih jaya-jayanya kerajaan di daerah Srono, Seraten dan sebagainya, sampai ke Muncar kan, ceritanya sampai ke Muncar. Monggo silakan, bagaimana Gusalam? Ya kalau sepengetahuan saya menurut buku sejarah ini ya apa ya, benar atau tidak benar kan begitu. Ada yang mengatakan Prabu Tawangulun ini makamnya yang kedua atau yang ke satu, itu saya kurang paham. Tapi sepengetahuan saya disinilah tempat kremasinya, biar tidak salah, karena Prabu Tawangulun belum sama adiknya belum Islam. Oh, berarti di saat Ini agama tempat Hindu. kremasi. Iya. Agama Hindu ya. Ya, ini tempat kremasi. Berarti belum masuk Mataram Islamnya. Ya belum. Oh, gitu. Belum. Ini tempat kremasinya ya di sini. Menurutnya Gusalam begitu ya. Iya, terus dijaga oleh Mbah Gete. Mbah Gete kan baru itu. Iya, Nah, depan. Mbah Gete itu beliau itu ya apa ya, yang istilahnya apa ya, ajudan yang setia dan lain sebagainya. Dia ngungsi di sini. Fungsi. Nah, dikremasi karena tempat aman di Seraten ini. Makanya di situ ada sungai sumber di situ kan. Nah, dia tempat mandinya. Ada ya? Ada. Nanti bisa ke sana ya? Ada. Bisa ya? Makanya Bisa ya? itu. Kalau itu saya dikasih cerita ya itu yang sebenarnya keturunan Mbah Gitiknya begitu. Itu tempat kremasi. Kalau abunya ya mungkin keluarga yang tahu ya, berapa tahun, karena sudah ratusan tahun kan. Gitu. Mungkin dari yang lain? Kalau ini mungkin Nanti. makom-makom benar, kalau makom-makom Senopati atau Yeah. apa pengikutnya itu mungkin ya. Tapi ini yang jelas tempat kremasi. Pernah saya sama orang Banten, orang apa Kesini. itu kesini, dia duduk, memang dia ahli Sejarah? tapi dengan ritual, bukan dengan buku. Iya, iya. Nah, beliau dari Jogja juga Mengatakan? ini tempat kremasi, benar ini tempat kremasinya. Kalau yang ke satu yang kedua dia nggak jelas gitu. Tapi menurut buku sejarah memang yang kedua mungkin. Iya, Prabu Tawangulun kedua. Tapi ini tempat kremasi karena beliaunya kan masih belum muslim. Coba barangkali ada yang lain. Ada yang lain Gusalam, mungkin mau ditambahi? mau ditambahi boleh. Mungkin penambahan Kiselo. Kiselo mau? Gimana? Oh, Kimanut. Itu Ya. pohonnya besar. Monggo, dari Bapak kok bagaimana? Bagaimana? Terkait masalah dari Gusalam ini? Kalau saya tuh hanya petualang makom aja. Jadi ini pemirsa, dari beberapa narasi yang sudah disampaikan bahwasanya ini adalah makom Prabu Tawangulun dan ini tempat kremasinya. Tetapi di sisi lain ada beberapa data saya punya bahwasanya memang makam ini adalah makamnya Prabu Tawangulun kedua. Makanya Prabu Tawangulun itu bukan hanya satu tapi banyak sekali. Di situ mempunyai nama gelar yang bermacam-macam, ada Kirambok Jokopati, ada Minak Sembuyu, ada Minak Simbar, ada Minak Seruy dan sebagainya. Maka nanti mungkin saya akan jelaskan, saya bikin video terkait masalah
makam yang ada di sini untuk menggabungkan antara narasi daripada masyarakat asli Seraten dan juga dengan data yang sudah pernah dijalani oleh beberapa sejarawan dan budayawan. Oke. Coba tak sebentar, saya mau mencoba untuk, karena saya ini harus mendalami secara gaibnya, bukan hanya secara data yang sudah tertulis bahkan perjalanan, tapi saya harus ini. Tapi ada dua, ini siapa nih? Sama sih Pak, pendampingnya. Jadi, Pendampingnya. Oh, ada dua berarti. yang di sini aja ada 2, yang satunya di sana. Mbak, ke sini. Ya, pemirsa, jadi secara kegaiban, secara indera batiniah yang saya punyai, ini ada jasadnya. Ini ada jasadnya. Karena kemarin saya sempat juga ke daerahnya Cak Kondat itu, saya nggak melihatnya yang spesifik. Tapi kalau ini, Nah, ini memang ada jasadnya di ada sini, jasadnya. memang. Ada Memang jasadnya. ada jasad di sini. Coba kita masuk ke dalamnya lagi sedikit. Oke. Yang pertama ada jasadnya, yang kedua ini sebetulnya dulu kan di belakang ini ada kuburan banyak ya, ada kuburan masyarakat umum. Ini bukan hanya Prabu Tawangalo yang ada di sini, tapi dulu ada beberapa tempat yang sudah dibongkar, ini sudah tidak ada. Jadi ada tempatnya orang-orang kayak satu kerajaannya atau kadipaten, yang kedua adalah masyarakat. Ini full sampai ke sana, ini ada banyak perumahan zaman itu, tapi sekarang tadi kita masuk ke sini kan cuman hanya ini ya, sawah ya, sawah, rumah dan beberapa. Jadi kalau disambungkan dengan beberapa narasi yang sudah dikeluarkan bahwasanya di sini ini adalah jasad, betul. Yang kedua ialah ada kerajaan yang sudah berdiri besar terus sekarang menjadi makom. Ya mungkin harapan saya kerajaan-kerajaan yang sudah ada di Banyuwangi ini harus dibentuk kembali. Mudah-mudahan bisa, karena kami sebagai asli Banyuwangi pingin seperti yang ada di daerah Mojokerto, yang ada di Bali. Banyuwangi ini harus budaya dan tradisi, bahkan kaluhuran yang sudah pernah ada di Banyuwangi harus dinaikkan kembali. Karena juga ada pohon besar ya, berarti membahasakan bahwasanya pohon ini tua sekali. Berarti ada yang tua, ada yang tua di sini, ada yang tua, ada leluhur yang pernah ada di sini. Yang udah roboh juga. Oh, sudah ada. Di tengah-tengah di sini dulu ada nih pohon kayak kamboja tapi gede, mungkin ditebang atau gimana Udah ya? roboh. Ya roboh. Udah terlalu tua. Kalau jasad ini memang benar. Kalau kerajaan seperti kerajaan besar, saya rasa kayak ini kayak Kademangan. Karena beliau tidak boleh bikin kerajaan lagi kan. Iya. Habis itu diserang. Ya, tapi semacam Paseban besar, tapi maunya mengarah ke bikin lagi kerajaan gitu. Iya, tadi saya masuk ke dalamnya ini memang ada dua bahasa. Yang pertama jasad yang betulan ada di dalamnya ini. Yang kedua ialah ada suatu bentuk kayak semacam ini pagar ya. Ini pagar. Terus di dalamnya ini kayak ada bentuk rumah candi dan sebagainya gitu, kayak seperti itu. Nah iya, makanya kalau di Bali kan ada di tempat kremasi kan mesti ada candi-candinya. Oh gitu ya. Makanya ini kan tempat kremasi terus dibikin. Nah, ini. Ya. Tapi yang masuk ke sini ini senopati yang tangguh ditarik di sini. Mungkin dari Ratu Suryani mau merasakan sesuatu, coba tak bantu sekarang. Coba. Halo. Coba di sini, bentar. Kalau saya itu dulu sering tidur di sini. Ya coba sama Ratu Suryani di sini. Ya coba untuk menanamkan sesuatu. Boleh Kak Bapak duduk sini aja. Biar paham. Oh, belum siap pemirsa Ratu Suryani ini Siapa? cuek-cuek gimana gitu ya. Apa jenengan coba? Barangkali. Coba sini. Bah, jenengan bah. Monggo. Dia Monggo. bisa ngasih Siapa tahu sedikit-sedikit. ada sedikit bisa membuka lah Di- alam gaibnya itu. Saman pegang aja tanahnya. Nah, tutup matanya.
Coba masuk ke dalamnya dulu, masuk ke dalamnya, terus masuk sampai hingga menemukan suatu bentuk visual di dalamnya. Setelah menemukan visual, maka terbuka matanya, nanti saya menceritakan seperti apa. Jadi ini tanpa ini pemirsa, tanpa kesurupan. Jadi artinya kalau kita mau menguasai sesuatu itu bisa dengan cara seperti ini, tidak harus dengan kesurupan. Tapi kalau orangnya gampang terkontaminasi, energinya kurang, biasanya gampang kesurupan. Mudah-mudahan ini enggak. Nah ini udah nyambung nih, udah nyambung. Ini udah nyambung ini. Tangan saya sudah ada setrumnya, mengarahkan bahwasanya gelombang batiniahnya atau astralnya sudah masuk. Ini sudah kerasa saya. Ini sudah membuka masuk ke dalam sesuatu masa lalu yang ada di sini. Oke, coba dibuka matanya dulu. Pak, buka matanya dulu, Kang Masudi. Oke, Saman cerita. Apa yang sudah Saman ketahui di dalamnya tadi? Ada mic tadi, ada mic. Sudah. Coba apa? Monggo, Saman ceritakan. Ya, Gimana? Monggo. sini tempatnya. Apa yang tadi yang dilihat apa tadi? Ya, banyak makhluk-makhluk. Ada makhluk-makhluk. Ya, Seperti apa makhluknya? ya, seperti berbaju putih-putih ini. Berbaju putih-putih, betul. Terus Ya, banyak atau satu? banyak. Oh, banyak. yang hadir sini banyak. Banyak sekarang ini. Banyak ya, malam ini. Sempat interaksi tadi. Iya. Terus apa lagi? Ya, untuk menyaksikan kita-kita ini. Oh, untuk menyaksikan kita Iya. yang datang ini ya. Ya, disambut yang baik-baik. Alhamdulillah. Disambut Cuma. baik-baik. Terus apa lagi yang sudah saya mengetahui tadi? Ya, seperti itu. Berarti makhluk itu datang sekarang ini. Iya, sekarang. Banyak. Banyak. Ada ratusan? Ada 11 orang. 11 orang. Iya. Oh, ada 11 orang pemirsa. Oke. Jadi dari penglihatan batinnya Kang Masudi memang ada. Ada ya. Ya, ada. 11 orang itu Iya. sekarang lagi di sini. Lagi di sini. Oke, siap. Terima kasih Kang Masudi Ya. sudah masuk dan juga memberikan bahasa bahwasanya di sini pemirsa ada 11 orang katanya sekarang ada di sini untuk apa ya, menerima kita diterima dengan baik itu ya bahasanya ya. Iya. Oke, terima kasih. Monggo langsung ketemu kembali. Jadi ada beberapa bahasa mulai tadi. Yang pertama adalah jasadnya ada suatu bentuk peninggalan besar di sini dan juga ada astralnya. Ya kalau memang ada astralnya 11 orang tadi ini, mungkin nanti kita akan telusuri ke dalam sana, barangkali ada sesuatu yang mungkin menjadi misteri juga yang harus kita ungkap. Makanya kita tidak harus sepotong-sepotong ketika kita memang mau menguak sesuatu, kan begitu, harus real. Gitu pemirsa. Oke. Siapa? Monggo. Apa yang sampai rasakan di sini? Maaf sebenarnya Iya. ini kalau melihat pandangan saya, memang dulu di sini ada suatu bangunan. Nggih. Bangunan itu sejenis kayak gimana ya, kayak boleh dikatakan kayak masjid ya, masjid tapi tidak masjid gitu. Apa kayak balai bengong besar kayak gitu? gitu besar. Kayak balai. Balai dan Apa sanggar mungkin ya, sanggar atau boleh balai? boleh dikatakan Karena itu sanggar. tadi Boleh saya dikatakan lihat itu. dia memagar gitu loh. Kayak gitu ya, memang kayaknya boleh dikatakan kalau dibahasakan sekarang sanggar. Hmm. Terus catnya dulunya itu catnya itu warnanya putih semua catnya. Pintunya banyak kayak saya. Tentunya banyak. Dan alhamdulillah pada saat memang cepat dari kumat. Ini Mbak Bagong biasanya kumat-kumatan ini. Bahaya. Muntah-muntah dia. Kami semua di sini itu memang sudah benar sekali Iya. adanya.
dari awal saya sudah bicara sama Gus Salam ataupun sama Ratu Suryani. Ratu Suryani. Iya. Bahwa di sini saya jadi di istilahnya itu diterima atau dipapak atau dipersilakan mereka para gaib, para leluhur, para sesepuh kita, Yeah. leluhur kita Yeah. yang berwarna baju putih-putih semua. Bahkan saya sempat tanya sama Gus Salam, kok bahasanya di sini saya itu jujur, saya nggak pernah ke sini, cuma satu kali ini. Saya bilang sama Gus Salam, kok di sini bajunya kok busananya kok udah pakai putih-putih semua, Gus? Putih-putih ya? Ya. Iya, iya. Jadi setidaknya kalau putih-putih itu sejenis kayak orang-orang yang sudah bertapa atau resi. Resi, para resi ya. Ya mungkin itu sejenak yang awalnya diterima oleh mereka beliau-beliau yang berbaju putih. Setelah saya mendalami, di sini memang ada suatu bangunan, itu sudah pasti. Oh iya. Sudah pasti. Boleh dikatakan untuk dibahasakan sekarang itu adalah seperti sanggar, gitu loh. Tapi besar sekali. Kejelasannya itu kan begini. Dulu kisah Prabu Tawangalun yang kedua ini diberontak oleh adiknya, adik dari Selir. Wah, adiknya pemberontak. Sehingga perang di Macan Putih, kalah kan. Iya. Setelah kalah lari kemana-mana, lari ke Pancar, ke Pulau Merah, Iya. sampai lari ke sini. Dia membuat kalau saya interaksi tadi ya, dia membuat sebuah padepokan. Di sini? Ya, kalau nggak keliru namanya Padepokan Macan Putih. Jadi dia Oh, dia di sini membuat padepokan Macan Putih. Ya, jadi terus dulu ada macannya kok di sini apa? Ada Patung patungnya. macannya ada. Oh, ada ya. Tapi banyak dibuang, ya toh? Iya, Macan Putih di sana dulu. Lah setelah Oh, setelah gitu. tadi saya interaksi, Iya. dia Paham. diserang lagi karena takut memberontak. Kok ada padepokan apa di sana mengajarkan ilmu kebatinan, dan diserang lagi, banyak gugur di sini. Oh, begitu. Makanya di sini tiap tahun Makanya terus Oh, ada acara selamatan ya. Tumpang Sewu. Acara Suro Tumpang Sewu pemirsa setiap tahunnya ya. sudah terjadi. Jadi ketakutan lah. Ketakutan ya. Ya, Adipati ya Prabu Tawangalun yang memberontak dan menang itu ketakutan lah. Padahal perjanjiannya kan ada begitu. Boleh kamu bertempat di mana saja, yang penting jangan mendirikan kerajaan. Tapi begitu padepokannya besar, Tapi besar loh. agak besar sampai Ya, ini. saya lihat tadi itu memang dia memagar. Terus di daerahnya sini dulu ini ada perumahan. Lah kalau mau posisi memagar berarti ada balai di situ besar. Balai besar. Besar. Oke, coba di video dulu ini. Bang, yang Akhirnya sana-sana. diberontak, banyak yang gugur. Ini nih. Apa makamnya Banyak sini? yang Ini sudah. pemakamannya di Ini sudah. Udah, ayo kita keluar dulu yuk. Pemakamannya di sini ini. Yuk, biar Nah, ini termasuk semua. agak luas untuk penjelasannya. Yang Barangkali lainnya ada banyak astral yang yang akan terkuak. Oke, monggo. Monggo Gus. Ini mic-nya Gus. Sampeyan pegang dulu. Yuk. Oke, matur sembah nuwun nyuwun pangasinipun. Rahayu yang Prabu Tawangalun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Monggo. Iya, karena itu. Ya, Bang. Sini. Yuk ikuti dulu pemirsa. Sobat GRB Official, kita akan menuju ke apa? Sendang. Ya. Mana ke sana? Coba ini dulu lihat apa? Coba ini dulu. Ada dupanya nggak tadi? Ini pohon besar pemirsa, Sobat GRB Official, tapi sudah membusuk di tengahnya. Ini sudah termakan usia, karena juga hujan. Ini udah busuk ini, sudah rapuh dimakan apa rayap ya? Ya, ratusan tahun lah. Besar misalnya Pak, keliling-keliling. Ya, Ini, coba ini ada kayak gua ini. kalau nggak ratusan tahun. Apa ini? Ini pohon apa menurut Gus Salam nih? Ada yang tahu nggak pohon apa ini? Pulih. Pole. Ya, kayu pole. Kayu pole ini apa nggak salah yang untuk pengobatan itu ya? Bukan? Pole. Coba.
Coba bakar dupa dulu sebentar. Ada buahnya tapi. Ada buahnya. Ada buahnya. Tapi kalau Wih. buah Ini buah kayak jangan terlalu disentuh ya. Coba sini, Bunda Yani. Ratu Surya di sini. Ada ulat bulu ini. Ulat bulu ini kalau yang nggak tawar gatal-gatal. Nah. Coba sini. Ini Bang. Ini apa? Ini makam ini. Ya makam karena kesundul terangkat oleh pohon, akarnya pohon. Ini apa? Bukan makam kuno? Buka. Ya Kuno. makam Kuno ini. juga ini. Wah. Ini Semua kuno ini. di sini kuno sih. Berarti ini apa namanya? Makam kuno yang ikut. Ya pengikut beliau pokoknya. Ya. Kan banyak gugur Coba, di sini coba. waktu penyerangan. Ada batu yang sudah ini coba. Sini. Enggak batunya nih. Ini ada ukiran, biasanya kalau ada makam kuno tuh ada ukirannya, ada kayak semacam artefak gitu loh bahasanya. Udah hilang semua. Ini ya banyak hilang. Ya. Ini itu ada ulat hitam itu. Ini bahaya itu kalau kena ulat. Ini ada jasadnya, Gus. Ada jasadnya ini, pemirsa GP Official, dan saya melihat di pohon ini ada kayak energinya lebih ke perempuan. Energinya lebih ke perempuan. Apakah ini energi dari makam ini dan jasadnya seorang perempuan atau gimana? Saya juga belum paham. Tapi sepengetahuan saya dalam segi kebatinian ke sana bahasanya, pemirsa. Gitu. Coba mana ini tempat sendangnya, monggo. Ayo, sampai kita jalan. Sendangnya di mana ya? Ayo. 200. Kelihatan. Oh, ini sendangnya. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ingkang bawa reksa, salam rahayu, kula nuwun. Atau ke sana aja, Pak. Ini kan nggak ada jalannya. Tahu, dulu ada gua kecil dulu. Ada gua kecil di mana, Gus? Ya daerah sini nih. Ada, coba, dibongkar coba. atau gimana ya? Coba Apa kita- di sana. Sini, Ada Bang, gua sini, Bang. kecil itu loh. Nah, sini, Bang. Tapi cukup satu orang, tak pernah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ini ada aliran air. Ya, dari sana yang deras dari sana. Oh, berarti ada sumbernya dari sana ya? Ya, kayaknya sudah dipelengseng ini. Dulu ada guanya kecil itu loh, turun. Di bawah ini? Iya, daerah sini. Lupa saya. Saya pernah masuk, pernah duduk. Mana? Lighting. Oh, ini sumbernya ya? Ya. Oh, ada air terjunnya. Hah? Ya di sini nih. Ya sumbernya ini. Ini nih. Sumber. Sebetulnya ini harusnya dibersihkan. Iya. Ya. Nah, kayaknya di sini guanya kayak daerah. Dibersihkan ini nanti. Iya kan? Itu harusnya dibersihkan, jadinya bagus nanti. Wah, keren ini. Keren ini. Keren ini pun. Itu kan gumuk itu. Itu kan gumuk, Gus. Mana? Itu. Oh, ada gumuknya ya? Iya. Anunya sini. Gak kelihatan. Iya. Lah. Kan gumuk itu. Oh, kelihatan ya? Rasa makhluknya itu. Ini begini. Rambut panjang itu. Iya. Endurwo. Itu kan dinding ya? Ada dinding ya? Ada dinding di dinding. Ada Ini dinding. kan dulu gumuk ya. Bapak Kong. Mana Bapak Kong? Itu apa Bapak Kong? Ada bangunan. Itu bangunan dari rumah kosong. Bangunan rumah kosong. Oh. Keren ini, bisa ke sana nggak? Itu jalannya yang susah. Jalannya susah ya. Jalannya susah. Tapi kapan-kapan bisa. Berarti ini rumah siapa dulu?
rumahnya sesepuh sini tadi. Sudah dapat Terus tinggal. Dan meninggal, tapi akhirnya terbengkalai nggak ada. Jadi boleh kita ke sana ya? Boleh. Boleh. Oke pemirsa. Kapan-kapan kita akan jadwal ke rumah kosong sesepuh daerah makamnya Prabu Tawangalun Seraten. Ini keren ini tebing dan orang sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Udah meninggal ya? Ya. Oke. Nanti kita akan jadwalkan. Bagus ini. Lewatnya mana Mbak Bagong? Depan sana? Di depan sana. Oke, siap. Siap. Oke. Kalau untuk melukat di sini bagus sebetulnya. Dulu bersih, nggak tahu sekarang kok. Yuk kita kembali Kalau dulu. nggak disopai spiritual itu memang ya begitu. Iya. Jadi pemirsa, nanti kapan-kapan penelusurannya kita akan ke rumah angker, rumah kosong sesepuh daerah Prabu Tawangalun Seraten ya. Sari lah. Magarsarinya dulu ya. Luar biasa. Ini berarti ini kuburannya masyarakat ya. Ya, Masyarakat. Ini apa ini? Kayu apa ini? ini kayu untuk linggih. Orang-orang yang dijarah ke sini. Untuk tempat duduk. Sudah tua, tak keropos semua. Oke. Mungkin bisa ke sini sebentar. Bisa belajar ke tempatnya Mas Diki. Boleh. Ini makam tua ya. Iya. Ah, ini makam tua ini. Ini batanya masih utuh. Bata besar nih. Iya. Sama ini. Sama ya. Iya, makam-makam zaman kuno. Oke. Siapa tiduran itu ya? Itu juru kunci. Hah? Pak Kuncan. Yuk kita keluar dulu sebentar. Karena juga mau melanjuti ke makamnya Mbah siapa? Mbah Gitik. Mbah Gitik ini siapa? Mbak Kita ya istilahnya apa patihnya Prabu Tawangalun. Patenya Prabu Tawangalun pemirsa. Jangan kemana-mana. Terus ikuti dan telusuri jejak spiritual, jejak sejarah bersama GLB Official. Mari Pak kita roll pulang. Oke, yuk kita kembali di tempat yang tadi saya bilang makamnya Mbak Gitik. Monggo kita terusin dulu untuk penelusuran jejak spiritual bersama saya GLB Official. Tawangalun ini muter-muter sampai tinggal. Rupanya ada Mbak? Sudah. Yuk. Ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahayu. Kula nuwun. Oh, ini pemirsa tempatnya makamnya Mbak Gitik. Mana ini Mbak Bagong nih? Mbak Bagong? Nama Kedawung. Kedawung. Ini kok ada dua Mbak Bagong? Iya. Ini panglimanya Prabu Tawangalun. Yang mana? Ini. Yang ini? Ini bawahannya dari Mbak Gitik. Mbak Gitik asli namanya siapa? Mbak Gitik. Kurang ya. Kurang jelas ya. Lukannya kurang jelas tapi dia memang Memang Mbak Gitik. Namanya Mbak Gitik. Iya. Mungkin ada nama aslinya atau gimana? karena dia itu kan punya ilmu serwi gunting. Nah, sini Gus. Jangan agak jauh, nggak kedengeran. Sini. Gua mlebet sedaya mawon. Nggih. Misalnya itu sering. Ini kok ada cok bakal, Mbah. Iya. Memang sering diritualkan ya? Sering dibuat ritual ya? Iya. Ini ada cok bakal pemirsa. Ini harusnya dibersihkan biar nggak kotor. Ada nggak iniannya apa namanya tuh? Kresek-kresek itu Gus, cok bakalnya Gus. Nah, ini kan kalau sudah untuk ritual duduk dan sebagainya harusnya dibersihkan. Allah Akbar. Ada kresek-kresek nggak di luar?
Coba dibersihkan dulu. Gampangnya nanti dibuang aja di sana. Ya, dikeluarkan, dibuang di luar. Jadi ini adalah apa? Bawahan daripada Bawahan Mbak Giti. daripada Mbak Giti. Ini Ya. Ini khusus. namanya tahu Mbak Bagong siapa? Namanya ini nggak tahu saya. Yang saya tahu cuma Mbak Giti. Ini misalnya batu apa ini? Kapur. Dari batu kapur ya. Kapur ya. Ya. Baru ini untuk Nah, baru Nisannya. ini untuk pembangunan yang baru ini misalnya diganti. oh, dulu enggak. Dulu enggak. Tapi ada yang asli dulu untuk Ada, untuk mungkin ininya. ditanam mungkin juga. Ditanam ya, biar nggak Dulu- hilang dulu mungkin. besar juga masalahnya dulu. Ini juga ini baru. Nah, baru. Jadi apa? Biasanya orang datang ke sini seperti apa? Biasanya untuk apa mereka itu? Ritual aja mungkin. Atau ziarah atau gimana? Ya, ziarah mungkin ritual juga bisa di sini. Ke sini ya? Ya. Untuk ritual nggak tahu yang diminta. Berarti ini nggak ada apa juga nggak ada juru kuncinya? Sini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada juru kunci. Mungkin masyarakat aja yang ngurus ini. Gimana Gus Salam ini makamnya Mbak Giti ini apa? Cerita-cerita tentang Mbak Giti barangkali tahu. Ya Mbak Giti itu kan sosok apa abdi yang setia lah untuk sama Prabu Tawangalunnya, kan beliau begitu. Jadi karena beliau tidak istilahnya apa mau diajak itu untuk kompromi untuk pemberontak, makanya dia difitnah menjadi juga pemberontak, makanya beliau dikejar-kejar sampai lari ke sini. Sampai ke sini ya? Sampai ke sini. Tapi beliaunya sebetulnya kalau mau nyerang mau, karena beliau kan panglima paling sakti lah istilahnya. Karena di Mbah Giti ada dulu kisah cerita itu karena punya ilmu Sriwi Gunting. Jadi orang biyen itu kan pokoknya Mbah Giti Gunting. Nah, Oh, punya ilmu namanya Sriwi Gunting. Sriwi Gunting. Berarti Iya. dia mempunyai ilmu supernatural namanya Sriwi Gunting ya. Ya, itu Untuk bukan apa itu? Bukan Untuk sebenarnya untuk kedikjayaan. kesaktian Dia bukan ilmu spiritual itu. Itu kedikjayaan. Supernatural ya. Jadi untuk pukulan jarak jauh kayak sejenis itu. Oh, itu kesaktiannya Mbak Giti ini. Ya ini kan ada jejak berarti benar dia. Gitu. Saksi ya. Saksinya, oh ya benar siapa yang dikatakan itu benar. Jadi kalau saya ditandai begitu. Ya, jadi dia. Jadi bahwasanya Mbak Giti ini memang ngikut Prabu Tawang lama ya, sejak dari awal sampai Iya, selesai ya. setia. Panglimanya yang paling utama ini. Paling setia. Nah, yang paling setia. Apa juga punya ini? Punya khodam macan putih enggak? Ah, Itu bisa juga mungkin ada hotamnya Macan Putih juga. Sama kayak Prabu Tawang ya. Semua dari leluhurnya Prabu Tawangalun rata-rata semua mempunyai hotam. Kesaktian ya. Ya, mempunyai kesaktian juga dan hotam Macan Putih. bisa disebut ini ilmu waringin sungsang bisa. Banyak ya. Coba sebentar. Yang ini ya? Ya. Ya, sakti. Lumayan. Saya kok lihat kayak pelawangan ya, kayak gapura. Dulu ada candi memang. Hah? Ada candi. Ada gapuranya? Iya. Apa ini gapura yang menuju ke sana atau gimana ya? Menuju ke sana untuk ke tempatnya Prabu Tawangalun. Berarti mungkin kerajaannya itu mungkin dari sini ke sana ya? Ya. Ya dulu besar kan padepokan. Bentuknya kayak gunung gitu loh. Iya kayak candi. Ya kayak gunung gitu, terus ada apa namanya itu, ada kayak gapura lah, gapura. Kayak Nah, itu. Menuju ke Dia yang jaga. singgahan Prabu Tawangalun. Ini juga ada apa namanya, pohon besar. Di mana pohon besarnya? Besar dulu. Dipotong. Hah? Ada? Ada. Besar ya? Besar. Kalau nggak salah itu pohon beringin kalau nggak salah dulu tuh. Karena Dipotong. sudah terlalu tua, salah roboh, Dipotong. potong jadi dihancurin. Yang ambil apa kayunya aja ada yang sakit juga misalnya. Oh, Kan udah gitu tertanam ya. juga udah ditanam.
Terus bangunan yang tadi dibilang putih, di sini juga ada bangunan putih yang ada bolongan gini loh. Nggak tahu bangunan apa itu. Ada bolongan gini, jadi dia dinding gitu ya. Dinding, ya. Nah, ada bolongan putih, bolongan-bolongan. Di mana letaknya biasanya di sini? Kok ada bangunan seperti itu? Letaknya ya menghadap ke sana, anunya. Dulunya ada. Menghadap ke Ada. ada. Dibongkar. Jadi Oh, berarti ada bangunannya dulu nih. Dulu ada bangunannya dibongkar. Di jalan itu. Layak nom. udah baru semua. Layaknya Mbak Giti ini ngasih tahu bahwasanya ada pohon besar. Dia ngasih tahu sih barusan sama saya. Ada pohon besar, ada gapura itu, terus ada bangunan cat putih, terus ada bolongan gini loh. Ya kalau nggak salah dulu pohon besarnya di sini di balai ini. Di pinggir ini. Di sini Bang, sini Bang. Ada pohon besar sebelah kiri. Orang-orang itu. Oke. Mungkin cukup di sini karena saya sudah diberitahu secara gaibnya atau batiniahnya atau sembanduan Mbak Giti dari perjalanan dari Praputawalon sampai ke sini. Harusnya di sini ke sini dulu sebetulnya tadi ya. Ya kita memang harus di sini. Harusnya, dulu. tapi Di tadi sini baru langsung. ke Praputawangan. Iya. Ini luar biasa untuk malam hari ini Jumat Wage. Mau kita keluar dulu yuk. Gus. Barangkali ada yang disampaikan dari alam semesta ini, karena alam semesta ini kadang-kadang ya gitu. Kalau kita mencintai alamnya, maka alam pun akan mencintai kita. Mana ini? Oh, ini dulu di sini pohonnya. Ya di sini. Dipotong. Dipotong, akhirnya dipakai. Iya nek aku ndelok iki mau diwarai astral iki mau ada pohon besar, ada gapuranya, terus ada pagar di sini ini yang bolong-bolong gitu bentuknya. Warnanya cat putih katanya Mbak Bokong, ada dulu di sini dibongkar katanya. Iya, Mbak. Ada, di sini dulu ada. Dulu ada ya? Iya. Ya. Oh, kenapa harus dibongkar? Emang udah terlalu tua, udah nggak bisa nggak layakan udah. Coba bentar. Kayak ada sesuatu nih barusan. Ini. Apa itu? Ini Pak, ini apa ini? Ini Pak. Kedondong. Sawu. Ini nih. Coba sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahayu ingkang bawareksa. Ayo. Ini barusan kayak ada yang Sana ingin banyak bisa. ularnya. Hah? Banyak ularnya, Gus. Siap. Insya Allah aman, karena kalau kita mencintai alamnya, mencintai tempatnya, sungai juga. Tadi itu kok Insya Allah aman. Kulon nuwun, Mbah, kulon nuwun. Aman. Mana, Mbah? Ini. Sini, Bang. Coba cek. Ada sungai katanya. Tapi kok diam sungainya? Nah ini memang satu jalur sama ditembus ke di Ini- makomnya Praputawangan tadi. Ngeri Bang, Sungai ini. sungainya diam Bang. Biasanya bajul ini kalau diam. Tembus ke sana sampai ke sana dah. Ini bajul biasanya. Enek bajul ya pemirsa, ada buayanya ini. Karena sungainya diam ya. Ya, Lebih baik yang ada di Praputawangan dia dia ngalir. Ya. ngalir. Coba kita lihat ya. Banyak julidnya. Ini. Kulon nuwun ingkang bawareksa. Rahayu. Ini ada ikan besarnya, Mbah. Iya ini. Ada, jadi ikan besarnya tuh sebesar apa namanya? Sebesar buaya. Nggak tahu, coba Ini sungai ini tembusnya ke sana tadi. coba Di kapan-kapan tempatnya- Mbak Bagong barangkali ada masyarakat sini, barangkali bahasa saya ini sama dengan bahasa masyarakat sini. Ini ada ikan besar seperti buaya, nggak tahu Ya, ikan apa. Betul. Nggak tahu ikan apa itu. Ini kan ikannya Mbak Gite itu. Ada? Yang udah dilepas di sini. Oh, Dilepas ada di- ceritanya Mbak ya? Makanya. Dilepas di sini. Nah, ininya jadi penunggu sungai ini dah. Oh, Mbak Bagong pernah ketemu? Insya Allah dulu pernah ketemu saya. Oh. Nah, pernah dilihatin sama ikan itu. Atas izin Mbak Gite bisa dilihatin. Oh gitu.
Tadi ada mic-nya di sana ya. Coba ke dulu yuk. Itu mereka cerita itu mic-nya di sana. Ini berarti ada ininya ya, ada sesuatu yang misteri juga di sini ya. Ada wirata juga. Padahal ada wirata Pak. Mana tadi Gus mic-nya Gus? Dalam Mic. niki. Iya itu masuk di video. Masuk di video. Nah, jadi barusan ke sana nih. Saya ngelihat ada ikan besar yang menyerupai bajul atau buaya. Ini katanya Mbak Bagong memang. Iya bajul apa nih buaya? Ya? Dulure, Pak. Dulure. Jadi katanya Mbak Bagong memang Mbak Gitik punya ikan dibuang ke sini katanya. Gede. Jadi kayak besar pokoknya kayak bajul. Itu pemeliharaannya Mbak Gitik. Oh. Tapi betul itu ya? Ya, Betul ya. Oh. Gitu pemirsa. Jadi tulisan malam ini luar biasa. Coba kita ke sana yuk bentar aja. Aku penasaran kalau ada tempat-tempat roto anu ki. Aku penasaran gitu loh. Saya harus mengetahui. Hah? Ndai. Ndak, gak apa-apa. Mana? Mana? Pohon yang roboh itu. Iya, kenapa? Ada kuntinya itu. Ada kuntinya. Nih, enggak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahayu. Kolon won. Ini ada pohon ropo pemirsa. Ada pohon ropo juga ada sungai. Ini ada pohon. Ini pohon apa nih? Pohon baru yang dililit oleh bambu ya. Ini bambu ini. Ini bambu. Bukan. Gadung. Oh, gadung. Jadi ikan itu berenangnya sampai sini sudah. Terus kalau mau berenangnya ke tempat Prabu Tawangalun. Prabu Tawangalun. Oh. Cuman ini bolak-baliknya cuma ke sini. Memang ada ikan itu ya? Memang ada ikan. Coba kapan-kapan aku tak siang-siang atau berdua malam-malam sama siapa gitu. Karena saya penasaran besar loh. Besar dia sering muncul. Saya sering muncul. Nah, sini Bapak Kong. Ada. Oh ini Bapak Kong. Bentar. Saya tadi ngeliat ini juga ini. Ini pohon besarnya ini. Ini. Nano. Ini. Saya ngeliat ini. Apa itu namanya? Pohon apa? Yuk, kita ke sana yuk. Pohon bendo. Benda, yuk ke sana yuk. Kayaknya ada sesuatu yang mau dikasihkan ini, mungkin. Karena tadi pas di makamnya Mbak Gitik dilihatkan ini saya senternya. Senter. Apa namanya? Lighting. Ya, sini Bang. Lightingnya Bang. Nah, ini. Oke. Nah, sini. Oh, ini pemirsa. Ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahayu kula nuwun engkang baraksa. Wih. Ada yang gerak barusan. Di bawah barusan nih, ada yang gerak. Coba Bapak Kong, barangkali ada sesuatunya Bapak Kong. Saya tadi, oh ini ternyata pohonnya. Pemirsa, kita akan interaksi sebentar. Saya melihat ada warna birunya bukan biru laut tapi tua. Ada biru laut tapi tua. Ini berarti ada sesuatu yang energinya lebih ke wibawaan ini. Atau apa ya? Kayak semacam selendang, Bapak Gong. Ada selendang warna biru tua. Ada biru tua. Dan peninggalan dari yang Gitik ya. Coba sini. Sini Bang. Coba sini. Ini kayak jurang ini Bapak Kong. Jurang sungai ya. Sini, bentarnya.
Oke. Coba aku tak interaksi sebentar. Di mana selendang birunya ini? Dia mengarahkan ke arah sebelah kiri. Dari pohon ini mengarahkan ke sebelah kiri. Walaupun kita tidak bisa mengambil, kemungkinan dilihatkan sebentar aja. Nah, jadi biar pemirsa ini GRP official yang ada dimanapun ini biar gak penasaran. Dan itu Yang sebelah kiri. juga dibawa sama ikan. Oh gitu. Jadi tidak bisa diambil ya. Bisa ke bawah gak Pak? Potongnya. Bawah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, nyuwun pangestunipun ingkang Mbak Warekso. Coba Mbak. Barangkali muncul ikannya nih. Hadir. Hei, Apa tuh? woi, Hei. Hei. Apa itu? ada orang nggak ini? Nggak ada ya? Dari atas ya? Coba. Pak, ke atas kan? Bukan orang-orang yang menghantam tadi, enggak? Nih, kalau energinya tetap di pohon ini ya, tapi kok diarahkan ke air gitu loh. Kok diarahkan ke sebelah kiri gitu loh, Mbak. Emang nggak nyambung sama sungai. Sama sungai ya? Iya kan nyambung. Oke lah. Yang penting saya sudah tahu sesuatu yang ada di sini. Sudah saya sampaikan tadi. Apa tuh Mbak? Tuh goyang tuh. Iya. Goyang Ini. satu kan? Iya betul. Nah, tuh. Ini nih. Yang satu toh? Iya. Sebentar. Satu aja itu. Sebentar. Itu. Goyang cuma satu aja. Iya. Yang lain nggak goyang kan? Iya, cepet ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahayu. Kula nuwun ingkang Bawareksa. Pindah sebelah. Hah? Ini pindah sebelah dua. Enggak itu. Ini. Nggak, tetap cepet itu dia. Lagi naik tuh. Kan ini aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rahayu ingkang Bawareksa. Oh. Ini, bentar, Mbak. Aduh, aku tak masuk ke dimensi sebentar. Oh, ini Mbak. Ini sosoknya Genderuwo, Mbak. Iya. Genderuwo rambutnya panjang, agak ngebang ya. Mata merah ini. Iya. Bentar. Tapi modelnya kayak gombel, Mbak. Maksudnya lemu gitu loh, gemuk. Ini memang di sini energinya, tapi itu tuh sebelah itu loh. Sebetulnya dia ada di sana tuh. Ya itu kan datang di sana kan. Iya. Tuh dua kali aja goyang kan? Iya. Tapi di sana dia. Tuh, sini. Itu ya, itu selatan ya. Mbak, barangkali Ini aja. di kamera nanti tembus ya, kelihatan ya. Iya, paling kencang karena energinya, Mbak. Di sebelah sana itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wujud. Wah, apa itu? Kelelawar. Ya wes.
Terima kasih. Oke, nggak ada interaksi untuk pembalasannya ya. Nggak apa-apa, yang penting kan sudah paham. Iya. Pemirsa biar paham. Diakui ya. Iya, biar tahu. Di sini. Oh gitu ya. Siap. Yuk kita kembali dulu. Banyak fenomena yang luar biasa pemirsa. Jadi esok hari mungkin kita akan penelusuran kembali. Mungkin di malam hari ini di Jumat pagi bersama Gerbi Official beserta tim. Ada Mbak Fakong, juga ada Mas Fatur nih lagi megang HP lab, sama juga yang ada di situ. Kita tutup dulu pemirsa. Yerusalem, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarawahayu, kamu lebih jagat. Rahayu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk kita kembali tempat yang tadi saya bilang. Oke, yuk kita kembali nyuwun pangasunipun. Oke, yuk kita ada sesuatu nih teman-teman. Kita masuk dulu ke. Oke, yuk kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.